Ya sebenarnya enggak, karena waktu itu enggak tahu. Ya, Itu pengentasan kemiskinan gitu ya. Tapi yang pertama itu mengentaskan kemiskinan staf-stafnya. karena Karena staf-stafnya juga ada keturunan orang kaya. Masih kita banyak mengeksersis resource, anggaran Iya. alokasi gede gitu ya. Oh. Tapi terus enggak ada pikiran macam-macam gitu. Yang serius atau yang enggak ini? Kalau yang enggak senior itu agak negatif rutin. Seneng istri orang. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya bersama Mas Agus Mansur. Nanti kita berdua akan jadi host podcast ASN Sultan. Ya, ceritanya begitu, Mas. Nah, Maut. iya, ya ceritanya macam-macam lah. Kita ini ya nggak curhat terus, tapi ya cerita senengnya, cerita ya susahnya dikit-dikit aja. Kalau Sambil ngerokok ya, Bu? iya. Rutin. Mantap. Lek ngrasani wong titik ae. Ngrasani apike. Ya. Gitu ya. Berarti bahasa Arabnya ghibah positif. Nah, iya. Jadi kita kan harus inspirasi gitu kan. Siap. Inspirasi. Jadi karena ini pertama ya kita perkenalan ya. Saya ini Udin. 21 tahun jadi PNS di Bappenas. Nah, kalau Mas Agus sih berapa tahun, Mas? Ya paling belum 25 tahun lah. 25 Ya, beda-beda tahun, ya. 2-3 tahun. Nah, jadi Mas Agus ini senior saya gitu ya. Bagian guyon-guyon, pokoknya banyak senengnya saya sama Mas Agus itu. Jadi kalau saya jadi narsum sama Mas Agus, saya paling seneng apa? Soalnya bisa lempar-lemparan. TikTok guyon. Ya, gitu. Jadi bisa gayeng gitu. Mas Agus, sampean masuk Bappenas itu gimana ceritanya awalnya? Nah, jadi saya ini saya kenal Bappenas kan pas Orde Baru ya, Orde Iya. Baru mau kukut lah kira-kira. Ya, masih Nah, jaya-jayanya. Masih malah. jayanya lah. jaya-jayanya. Istilahnya repelita terakhir ya itu. Iya. Repelita 7. Pertengahan 90-an ya. 95 sebenarnya. 95 akhir. Heeh. 95 akhir, Bappenas waktu itu punya proyek penanggulangan kemiskinan besar. Oh iya. Ada iya. IDT toh, Impres Desa Tertinggal atau Iki Duit Teko. Oh iya. Iya, plesetannya banyak. Iki Oh, Duit. berarti Mas Agus itu masuk Bappenas itu dengan misi mengentaskan kemiskinan. Ya sebenarnya enggak, karena waktu itu enggak tahu. Ya. Sebenarnya masuk ke situ karena diminta temen aja nyoba. Ya, ternyata di situ misinya terlalu serius, ya toh. Iya. Jadi semua prestasinya Pak Harto itu yang belum terbukti itu kan mengurangi orang miskin. Wah, itu ternyata di situ punya proyek serius, ada sekretariatnya. Nah, saya di situ, Bro Din. Jadi Itu sampean dari kampus? Lulus kampus enggak, apa saya setelah- sudah lulus. Jadi saya itu Sampean kan UGM, FE. Iya. FE Fakultas Ekonomi UGM. FE 86 saya. Cuman saya selama kuliah itu sekali ke Bappenas itu karena mau skripsi aja waktu itu. Dengan ini ngubungin almarhum Cak Warno. Iya, senior Saya kita cari data, saya ingat di perpustakaannya Bappenas itu. Yang perpustakaannya itu penjaganya sangat judes itu. Sampai saya jadi PNS pun juga masih itu, belum pensiun. Nah, jadi itu sekali aja. Jadi Sampean sebelum itu saya dengar dosen.
Ya, saya dosen luar biasa. Nah, dosen luar Maksudnya biasa apa? itu bukan prestasinya, karena Oh. kalau dosen tetap itu dosen biasa. Nah, saya ini luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar, jadi dosen kontrak, nah, istilahnya. Oh, iya. Dan saya bersyukur berutin karena di situ saya di Trisakti, saya di Fakultas Ekonomi Trisakti, saya nggak pegang perekonomian Indonesia. Heeh. Itu ada 20 dosen luar biasa, termasuk Menteri Bappenas, mantan Menteri Bappenas, Pak Andrinov. Pak Andrinov. Wah, iya, jadi satu sama saya. Oh iya. Jadi Ya, Pak Andrinov itu dosen UI tapi ngajar di situ sebagai ya, dosen luar level biasa. lah. Nah, Ya kira-kira kan, gitu. cuman yang Apa? Pak Andrinov mujur sampai jadi Nah, menteri. garisnya kalau Pak Andrinov lebih tebel. Nah, Huruf M-nya itu kelihatan, jadi menteri ya, menteri tapi dulu. Ya. pahalanya kan mungkin podo, Ya, ya kan? Sama-sama memikirkan umat. mungkin juga. Ya kan PNS kan golongan terendah gitu. Misalnya siapa? Atau- Jajuli, ya. Jajuli dengan menteri kan pahalanya podo. mungkin bisa Ya kan jadi. Jajuli membuat apa bos-bos itu Siap. eselon 1 Mm-mm. 2 itu Melayani, menservis ya. apa enak gitu ya, dia sebagai pramubakti itu mangane enak, jadi kerja Persis. gayeng gitu. Jadi Persis. yang bagian mengambil keputusan yo enak gitu. Persis. Mungkin malah dibanding Pak Andrino pahala saya lebih banyak bro. Karena Pak Andrino jadi menteri sebentar. Karena saya sudah sama Bruden ini sudah mau 4 abad ini jadi PNS ini, ASN. Sekarang kita bukan PNS tapi ASN. Nah, sampai kan masuk Bappenas di proyek dulu. Proyek dulu 95 sampai masuk resmi itu 98 SK-nya. Itu apa pengentasan kemiskinan Penanggulangan kemiskinan. Ya. sama IDT ya apa? Ya, proyeknya IDT, Impres Desa Tertinggal. Ada prasarana desa tertinggal. Saya ingat itu. Kalau Profesor Gunawan itu. Nah, Profesor Gunawan itu dulu Itu- pengentasan kemiskinan gitu ya. Ah. Tapi yang pertama itu mengentaskan kemiskinan staf-stafnya. karena ada keturunan orang kaya. Jadi kita akhirnya supaya nggak miskin disuruh jalan-jalan. Nah, semua provinsi kita jalan-jalan. Nah, saya sama teman-teman akhirnya menjadi agak tidak miskin lah kira-kira gitu. Tapi sampean di proyek itu berapa? 2-3 tahun ya? Di proyek 95 akhir sampai 98 lah ya, 3 tahun lah, sekitar 3 tahunan, 2-3 tahun, terus diminta ikut tes, ya sudah tes aja, saya juga enggak tahu dulu itu, tes, ada litsus, zaman dulu ada penelitian khusus, Iya. wah, macam-macam pertanyaannya. Nah, angkatan saya pertama kali nggak ada litsus. Oh, berarti sudah dihapus itu, Iya. berarti ya benar, Ya, saya 2 tahun setelah sampean lah. ya, saya kan tesnya masih Orde Baru itu, Iya. 97 ya. Iya. SK-nya setelah reformasi itu zamannya Pak Habibie. Iya. Pak Budiono kalau nggak salah, Kepala Bappenas. Ini Pak Ginanjar. Enggak, saya SK-nya yang Iya, tanda Pak tangan Budiono, itu Pak betul. Budiono saya. Betul. Tapi masuknya zamannya Pak Ginanjar. Iya. Ya. Pokoknya the best-nya, pokoknya puncaknya Orde Baru lah waktu itu. Iya. Luar biasa itu. Ya pengalaman yang cukup inilah dari kampus kan sampean dari kampus UGM Trisakti ngajar Ya. masuk Bappenas birokrasi terus pergantian Pergantian rezim. rezim. Wah, itu. Jadi benar-benar apa ya, yang susah itu Bruden waktu reformasi ya. Ah. Oh, itu kan menyesuaikan benar itu, oh, paradigmanya berubah. Ya. Oh, Tapi powernya kan nggak berkurang Bappenas. Ya berkurang banyak lah, tidak sepenting dulu. Artinya Enggak, tidak. tapi maksudnya di awal-awal Oh reformasi itu enggak, kan enggak, karena kan itu baru 2000 iya, sekian. benar. Itu kan baru Itu kan formnya. setelah Undang-Undang 17 ya kalau nggak salah, Iya. Undang-Undang 25 dan sebagainya itu mulai berkurang ya. Ya terutama di APBN. Ya, Terutama ya. di APBN. Wow, dulu APBN pegang banget, Bappenas. Ya. Ya dulu kan APBN bagi dua, anggaran rutin pembangunan. Persis. Pembangunan. Nah, rutin Kementerian Keuangan pembangunan Bappenas. Persis. Nah, baru setelah 2000 tahun anggaran 2004 ke atas
Saya juga ngalamin itu. Brudin kalau nggak salah kan di itu dulu di pembiayaan. pembiayaan. Oh itu Pembiayaan. pasti tahu persis itu kan. Saya tuh Rutin pembangunan dulu itu. tuh exercise dana pembangunan provinsi aja. Tiba-tiba itu orang sekda provinsi seluruh Indonesia bisa tahu nama saya. Sekda pada nelpon. Iya, karena yang dikejar itu siapa ini yang mengeksersis. Jadi bukan pejabatnya, karena itu yang lebih penting. Sampai Brudin itu diapali seluruh sekda. Karena eksersis. Kalau nggak salah berarti kan Impres pembangunan provinsi. Impres pembangunan provinsi. Atau dulu istilahnya masih Impres Dati 1 kalau nggak salah. Dati 1, Dati 2, dan Impres Desa ya. Ya, persis itu. Pokoknya ya, itu kemudian 99 Dati Dana Pembangunan Provinsi. Ya. Saya waktu itu kan di Direktorat Kewilayahan. Iya. Itu yang pegang itu Impres Dati 1 itu. Iya. Koordinator. Sampean. Pak Dedi ya, koordinator. Mas Jadi saya bisa membayangkan waktu itu memang apa ya? Tapi waktu itu kita ini kerja ngitung exercise gitu juga mikirnya itu nggak macem-macem gitu. Iya. Gak kepikiran. Itu ternyata didol. Atau itu resource itu ya. Enggak ada. Lah kita nggak ngerti. Sekda-sekda itu telepon itu dengan maksud mau memberi jasa malahan. Ya, mungkin karena alokasinya naik kali ya. Itu. Jadi benar-benar itu yang Brudin. Jadi apa ya? Dulu itu masih kita banyak mengeksersis resource, anggaran alokasi gede itu ya. Tapi terus nggak ada pikiran macam-macam gitu. Saya ini Mas, Ya. yang nganterin embargo draft RAPBN 2000 apa 99 ya, lupa ya. Ke rumah Pak Budiono. Oke, Kepala Bappenas waktu. Iya, waktu itu puasa. Soalnya waktu itu Pak Budiono. Sahur. Oh iya, Kepala Bappenas tapi dia tidak menteri ya kalau nggak salah. Menteri ya? Menteri zaman Pak Habibie. Oh, yang nggak Kepala Bappenas, nggak menteri itu Pak Junedi. Ya. Tahun 99. Berarti. Ya, 99. Saya Benar. masih CPNS. Ya, benar. Nah, itu kita selesai itu kira-kira jam 3, Mas. 3 pagi. 3 pagi. Tapi itu Ya, jadi setelah kira-kira 2 minggu kita pulang jam 10, jam 11, jam 12 itu ya. tapi itu nggak mengagetkan bagi Bappenas dulu kan? Enggak. Biasa pulang jam 3. Nah, pada saatnya jam 3 pagi. Ya, benar. Saya nganterin draft embargo itu ya dulu habis kita kerjain Ya. pakai Excel, pakai Word, yang printernya masih beberapa dot matrix masih bunyi krik. masih berbunyi. Jadi belum soundless lah. Habis itu kita bolongi, kita jilid sendiri. Benar. Nah, saya paling muda sama waktu itu kabarnya Pak Nyoman Meweh. Pak Nyoman Meweh dulu. Udah pensiun lama ya. Sudah pensiun lama gitu. Oh, itu dokumen negara loh padahal. Dokumen negara. Dan bukan hanya dokumen negara toh. Iya. Dokumen negara konfidensial, apalagi embargo, Iya. apalagi di dalamnya itu ada duit, Iya. alokasi. Nah, itu Bukan zaman sekarang kayak apa? Iya. Nah, itu kan mau dilaporkan ke presiden sama Iya, Pak Menteri, iya. Pak Budiono. Saya ke rumahnya Pak Budiono lagi sahur sama keluarganya itu. Nah, Udah sahur, Mas, gitu katanya. itu Brudin kalau boleh saya refresh ya, itu salah satu bentuk apa ya, egalitarianisme di Bappenas ya. Iya. Jadi orang itu mau ketemu menteri boleh biasa, nggak ada apa ya, santai aja juga, mau ketemu deputi juga gitu ya. Saya ingat betul ya, itu ya. Ya memang iklimnya kan di Bappenas itu Satu-satunya loh itu Brudin. Iya. Mohon maaf, kementerian lembaga lain mungkin nggak ada tradisi seperti itu ya. Kok di Bappenas itu lebih loose gitu ya, lebih apa ya, longgar. Ya itu bagus karena Ya. mungkin
banyak personilnya, pejabat-pejabatnya kan dari kampus, Ya, dari lintas ya. lembaga, Jadi dari mungkin lembaga pemikir ya. membentuk tradisi seperti itu ya. Ya, ya. Nah, bayangkan Brudin diterima menteri Pak Budiono jam 3 pagi, pas sahur lagi family time. Nah, itu kalau Oh, dia itu, kalau nggak ada tradisi itu kan dan nggak protokol baru, loh, lah iya makanya baru CPNS. baru CPNS. NIP-nya pun belum jadi mungkin Belum, kan, belum keluar. tapi belum keluar. Nah, itu sudah diterima Iya. dengan membawa dokumen negara. Itu luar biasa kalau menurut saya. Jadi ya itu yang apa ya, yang sebenarnya cukup Ya, baik, gitu. tradisi positif ya. Itu untuk lembaga-lembaga pemikir yang butuh apa namanya, kan kata senior-senior itu dulu Ah, di Bappenas ini, walaupun isinya banyak orang pintar, kerjaan kita tidak bisa dikerjakan sendiri. iya ya. Sebentar, ini Orang serius. yang dimaksud senior ini senior Ya, senior. yang serius atau yang enggak ini? Kalau yang enggak senior itu agak negatif Rutin. Seneng istri orang. Oh iya. Kalau ini senior mungkin senior di atas ini, Iya. angkatannya di atas. Senior-senior yang sekarang wajahnya masih mulus ya. Ah. Wajahnya mulus gitu ya. Eh. Jadi katanya cocoknya kerja di PU. Bina Oh, Marga gitu. Ya, Jadi bisa jalan itu bisa mulus. Oh. Jalan bisa mulus pakai skincare. Jadi pas ngaspalnya itu dicampur skincare ya? Atau dikasih baby oil. Iya, ya, benar. Lah Loh, katanya sebentar, saya masih penasaran Rutin, yang tradisi egalitarisme itu kan harusnya iya. justru kondisi sekarang itu kan harusnya jadi bisa di semua kementerian lembaga toh harusnya ya. bisa. Kan tuntutannya sudah demokratisasi, pasca reformasi. Iya, tapi memang ada yang memang yang lini gitu ya. Ya. Laksanakan. Maksudnya, Oh, kan kok- ada yang harus TikTok ya. Ah, benar. Ini Jadi- gimana ini ya kan gitu. Ya. Kan nggak mesti bos itu Ya, seni. ya, Kan ya. katakanlah Einstein gitu ya. Hmm. IQ-nya 160. Terus tak pikir kabeh wis Ya, kabeh. ya. Pasti elek. Ya. Untuk kebijakan publik Ya. itu kan pasti elek. Ya karena dia memikir sendiri, Sendiri, kan? salah sendiri, pusing sendiri, iya. sudah. Solusinya nggak cukup luas ya. Evidence base-nya dilupain mungkin sedikit demi sedikit. Ya benar. Asik gitu. Ya. Jadi gimana Brudin tadi jam 3 pagi nyerahin terus kalau saya penasaran cuman gesturnya Pak Budiono sebagai kepala Bappenas sih waktu itu gimana? Ya, ini. Santai aja atau gimana? Ya santai. Tunggu. Mau Nah. sudah sahur. Nah, itu yang penting diajak sahur enggak? Ya kita inilah. Pasti basa-basi kita. Oh, sudah, Pak. Padahal ya belum, iya. ya turun lah. Nah, turung, Pak. Lek dikek yo gelem, Pak. Nah, terus gimana? Waktu itu sempat sahur enggak ini setelah itu? Ya sahur. Sahur di situ ya? Oh. Enggak, kita ke kantor. Oh, gitu. Ya wis. Kan pagi-pagi cuman 20 menit Ya. di Mampang rumahnya Pak Budiono. Pak Budiono waktu di Mampang ya. Ya. Mampang. Jadi luar biasa. Jadi memang benar-benar dulu itu saya punya di samping tadi ya Bu Rutin soal apa namanya itu ya egalitarianisme itu juga dulu itu kayaknya ke kantor itu kayak jadi edik gitu, seneng gitu loh. Iya. Jadi kita itu mau lembur sampai jam berapa itu nggak beban. Enggak terasa, Karena mungkin apa ya, ya itu tadi Brudin kerja dengan dokumen serius negara, terus mengantarkan ke menteri, tapi ada kebanggaan dan juga nggak neko-neko gitu ya, nggak macam-macam. Suasananya atau apa yang membentuk yang itu? muda itu kan kebanggaan juga. Ya, Kita ya. ikut dalam proses Merumuskan yang penting untuk negara, untuk masyarakat rakyat ya. Ya. ya penting lah kini ya apa lah gitu kan. Iki tiba-tiba iki APBN nih ya. Iya. Embargo lagi kan? Embargo. Oh, embargo kan di Embargo. benar-benar diprotek gitu ya. Iya. Itu kalau bocor sekarang wah bisa Oh, bahaya. nggak bisa. Nah, Kan waktu itu nggak embargo bisa itu ya. kan sudah ditentukan anggaran KL, Ya, kemudian ya. ada satuan tiganya. Iya. Apa, Berarti kan kayak ancar- kunci-kuncian itu Iya. sudah dikunci itu ya embargo. Ancar-ancar Gitu. satuan tiga ya. Ya. Ancar-ancar. Kalau sekarang kan
apa pagu indikatif. Iya, itu Bro Din. Lancar-lancar. Kalau karena Pak itu mungkin dari Pak Harto itu istilah. Pak Harto ini kan orang Jawa Tengah ya, Jogja atau Jawa Tengah. Mungkin maksudnya ancar-ancar Pak Harto itu. Iya, Tapi di bahasa Indonesia jadi ancar-ancar. Iya. Iya, Oh, jadi tapi kalau sekarang namanya pagu indikatif. Tapi kalau saya lebih sreg dulu ya. Nah, jadi kalau ancar-ancar lokasi itu Iya. pengalaman saya, misalnya ya, dia ancar-ancarnya itu 70 gitu ya. Nanti realisasinya itu paling Ya, enggak 71. 71, tapi enggak sampai terus 9. jadi 50 itu enggak mungkin. Enggak. Jadi presisinya tinggi, Iya. Bro Din. Jadi itu yang saya catat juga itu. Bappenas dulu itu kalau bikin rencana itu meskipun pagu indikatif kok presisinya luar biasa. Iya. Nah, ini yang mungkin yang apa ya, jadi menarik ya. Ya, itu- Dengan teknologi dan fasilitas yang bisa kita bayangkan kan waktu itu loh ya. Oh, Belum ada medsos. manual semua gitu. Informasi harus baca buku toh. Kalau kan baca buku berarti nggak bisa internet. Gitu. Nah, itu semua program itu kan knowledge base itu. Ya, semua benar. ada studinya, semua Ada program studinya. itu ada studinya walaupun banyak disuplai oleh Kampung. donor. Oh, donor ya, oleh Kampus. lembaga-lembaga internasional, Iya. lender ya. Iya. Ya. Ya kalau dari dari internal ya kita ada juga waktu itu studinya gitu ya. Cuman memang lebih banyak memang dari donor. Iya, apa istilahnya paket ya itu ya. Iya. Jadi dia Tapi memang tradisi ya walaupun itu semacam donor driven, tapi knowledge base gitu. Ya. Jadi ini dari ilmu pengetahuan benar gitu ya. Jadi basic dari kebijakan itu benar-benar presisi gitu. Jadi istilahnya kan ada proses untuk melakukan academic exercise ya. Betul. Apapun itu siapa yang Iya. melakukan gitu ya. Heeh. Nah, sehingga kebijakan yang diambil itu ada rujukannya lah. Iya. Jadi tidak asal kita bikin Penting. kebijakan. Ya ini Ya. kalau untuk kita Ya. itu pelajaran untuk kita kan sekarang udah otonomi ya pemerintah Ya. daerah, kementerian. Nah, itu kalau punya program itu ya memang sudah sewajarnya, sewajibnya. Atau seyogyanya. Oh enggak. Kalau Sesuluhnya. kalau seyogyanya itu kan sunnah itu. Iya. Kalau seharusnya itu wajib itu. Nah, Iya. Kalau- wajib lah mungkin, wajib Kalau lah. seyugyanya nanti dikira sultan. Nah, Kalau sesuluhnya ya, kampungnya Pak Jokowi. iya. Sesolonya Seblitarnya sampai ya, iya. Sesolonya nanti cuma satu orang, jadi susah. Iya, jadi ya penting bagi daerah penting itu. heeh. Cuman, kan sekarang ya. ini memang eranya memang demokratisasi gitu ya. Demokratisasi ketika semua ide untuk program pembangunan itu bisa dari mana aja, dari mana saja. Nah, screeningnya itu harusnya ilmu pengetahuan. Gitu. Ya, tapi kan sekarang lebih mudah, Bro Din. Kalau dulu kan harus mau bikin studi itu baca buku beneran loh. Oh iya. Ya kan, harus ke perpustakaan yang seperti saya cerita Iya, tadi, betul. penunggunya itu judes gitu kan. Saya ke situ, loh masih kerja juga dia, belum pensiun. Wah, akhirnya saya nggak pernah ke perpustakaan Bappenas saya sudah. Nah, tapi sekarang kan lebih gampang loh. Sekarang mau studi juga browsing di internet juga banyak jurnal apa. Harusnya sekarang lebih mudah ya untuk itu ya. Tapi masih banyak juga kan kebijakan yang ya mohon maaf ini ya, tanda petik ya yang tidak didukung studi yang kuat itu ya. Iya, betul. Terus Kan- ada juga mungkin ini dari sisi suplainya. Jadi Oh. studinya juga Nggak kuat. iya, Oh. studinya juga asal studi gitu Ya. Aku ini ngerokok dulu Bu Trin. Ya, Jadi nyantai. tadi Kopi nih. iya tadi kopi sudah separuh, rokok baru satu. Oh. Iki nambah satu lagi. Lanjut Bu Trin. Oh iya, kalau saya kan kampusnya Brawijaya, Mas Agus. Ya, UB. UB. Sekarang nah, UB. saya itu tahu Bappenas itu gara-gara waktu itu Pak Ginanjar Oh iya, diangkat benar. profesor. Persis. Mungkin sampai sudah di Bappenas itu. Sudah, itu kan Profesor Kebijakan Administrasi Publik ya. Ya, Oh. benar-benar. Kenapa? Ya, itu saya ya masih jadi tokoh kampus lah. Ya. Oh, iya, tokoh kampus sih berarti kan biasanya
BEM apa senat gitu ya. Ya gitu. Elit kampus lah. Iya. Nah, gimana ceritanya gimana waktu itu? Jadi Pak Ginanjar itu Waktu mau dapet pidato gelar pengukuhan doktor itu. guru besar. Ya. Pengakuan guru besar. Nah, saya kan dari aku kan mondok, Mas. Ya. Di Pondok Gading itu pagi itu udah di kampus biasa nang senat nongkrong. Tapi kumel Oh. pakai kaos segala macam itu. Nah, tiba-tiba Atau nggak tahu kalau Pak Ginanjar mau ke situ? ya tahu, cuman nggak kepikiran kalau Ya, ada ini. Nah, terus ada Sudah denger lah ya. Nah, kita di kantor senat gitu, di kantor senat. Waktu itu Pak Ginanjar itu yang datang, wah, Full tim. gila, iya menteri banyak, gubernur. Oh, gubernur, jadi Pak Bosau, jadi Pak nggak Bosau. Pak Ginanjar sendiri ya, ada beberapa menteri. Ada beberapa menteri yang Gubernur, kita- kalau gubernur pasti gubernur Jawa Timur pasti ya. gubernur, Itu Pak protokol Pangdam, resmi lah itu. Ya. Ada Apalagi- Pak Prabowo juga waktu itu. Ya. Nah, saya di senat itu sama Pak wakil dekan 3, pembantu dekan 3 waktu itu, Pak Ulin. Din, ada Pak Ginanjar ke sana ke Widyaloka loh, di senat. Acaranya di gedung itu Iya, Widyaloka. Widyaloka, dekat kantor pusat. Ya, Terus ya. akhirnya di senat itu ada bajunya si Mas Sugi itu. Ya. Ada senior saya itu. Langsung tak pakai. Nice, pantes ah. Tapi kalau mahasiswa kan dimaklumi. Iya. Iya. Kalau kumel dikit nggak apa-apa lah. Iya. Jadi waktu itu di kampus ya saya, Mas Budi Cahyono, Nah, Mas ya. itu, terus Teman-teman. Mas Hakim. Oh, Hakim, ya. Mas Hakim kenal ya? Hakim KASN. KASN sekarang. Oh, ngeri itu. Itu saya yang mendampingi Sebentar. KSN itu bukan komisi ASN loh kalau menurut saya. apa tuh? Konconi ASN. Oh. lanjut. Nah, terus Hakim. kita ya. diajak Jadi Bruden ini termasuk elit mahasiswa, gitu. Terus mengantarkan Pak Ginanjar, minta Pak Ginanjar untuk muter-muter, mau. mau. Dan di foto. Oh, Wah, iya. itu kalau mahasiswa kredit itu. Legend. Itu, apalagi dulu itu kan orang rakyat itu, masyarakat tuh, menteri itu apal, Bruden. Oh iya. Kalau sekarang kan menteri itu, ini menteri apa kan nggak apal ya. Dulu tuh kan saking apalnya zaman Orde Baru itu. Wah, terus abis itu gimana, Bruden? Ya, kita jalan sambil ngobrol gitu ya. Tapi jalannya nggak jauh kan? Nggak jauh. Ya. Nggak jauh. Ya. Nggak, dari- maksudnya kok ada ide untuk ngajak Pak Ginanjar jalan-jalan itu ya, spontan aja. spontan ya? Spontan itu? aja. Jadi kita ajak jalan, waktu itu kampus Brawijaya masih sahdu. Wah. Kalau sekarang kan sudah mewah. Bener, kampus paling idaman loh sekarang, jangan salah loh. Sekarang kan memang gedung-gedungnya banyak. Dan terbesar, Bruden, UGM kalah loh. Sekarang itu Iya. mahasiswa terbanyak itu UB sekarang. Paling UB kan gedungnya banyak. Nah, kalau dulu masih banyak pohonnya. persis, saya itu pernah di jalan-jalan di sana waktu tes itu masih banyak pohon lah ya, masih halaman lapangan itu masih banyak. Nah, terus gimana, Bruden? Nah, itu satu yang paling saya ingat itu. Hmm. Jadi teman-teman kan ada yang merokok gitu. Ah. Kata Pak Ginanjar, mahasiswa itu seharusnya tidak merokok gitu. Oh gitu. Lah terus? Ada teman saya anak Fakultas Hukum nyeletuk. Loh, ini partisipasi kita terhadap pembangunan, Pak. Kalau tidak dari merokok, apalah sumbangan kita terhadap negara kalau tidak dari cukai rokok. Ketawa gitu. Pak Ginanjar gimana? Pak Ginanjar ketawa juga. Gile-gile. Pak Ginanjar kan ini olahragawan. Jadi dia Oh iya, hidup dia kan sehat. disiplin kan orangnya. Iya, olahragawan karateka ya. Karateka dia. Judo atau karate? Karateka apa? Pokoknya Oh iya, dan- karate dan bener. Ban hitam dan 5 apa Iya, itu. bener. Dan orangnya disiplin ini ya, luar biasa. Dan yang konon di Bapnas ini teliti sekali dia. Ya, Repelita itu Benar. itu tuh dibaca satu persatu. Dan bukan hanya itu, Bruden. Dia itu katanya nih, ini konon ceritanya bisa membaca 2 dokumen bersamaan. Oh iya. Iya kan? Itu kehebatannya. Jadi bisa membaca 2 naskah repelita dari 2
direktur, dulu belum ada direktur, kepala biro. Deputi di bawahnya kepala biro. Ya, ya. Dari deputi dia bisa 2 deputi langsung. Iya. Itu kehebatannya Ginanjar itu. Tapi gimana, Bro Udin kan lihat Pak Ginanjar ini kan bagaimanapun tetap militer ya, meskipun angkatan udara. Iya. Tapi saya menangkap kesan karena saya masuknya di proyek kan zamannya Pak Ginanjar. Iya. Pak Ginanjar kan nggak terlalu birokratis ya, nggak artinya beliau juga pemikir gitu ya. Dalam tanda petik itu kan Pemikir. melemparkan paradigma juga pemberdayaan masyarakat. Memang kan apa-apa. karirnya kan setengahnya itu lebih banyak di Setnek kan. Di Sekretariat Negara. Setnek. Kalau nggak salah mulai dari perwira menengah, Pak. Jadi mungkin lebih banyak bersentuhan dengan LAN apa gitu ya, Iya, mungkin ya. Sekretariat Lembaga Administrasi Negara. Ya, ya. Lebih banyak beliau di Setnek zamannya. Kalau nggak salah beliau itu salah satu yang anak buah terbaik dari Pak ini Sudarmono kalau nggak salah ya. Gengnya itu lah ya. Pak Murdiono. Pak Murdiono, Pak Darmono. Darmono, Pak Ginanjar. Iya. Ya. Kadernya memang Pak Sudarmono ya. hebat-hebat ya. Seleksinya Ya. memang menghasilkan orang hebat-hebat. Ya. Tapi saya itu kalau Pak Ginanjar Brodin ya, ingat benar itu malah pas halal bihalal saya. Oh. Jadi Pak Ginanjar ini punya kebiasaan yang lucu menurut saya. Lucu sih menurut saya. Soalnya kan kalau kita bilang nggak baik kan nggak berani zaman dulu. Jadi istilah kita lucu aja. Jadi kalau halal bihalal itu kan ya biasa lah ya namanya kita staff kan antri untuk salaman itu. Jadi Pak Ginanjar itu kalau salaman, kita sebelum salaman kita dilihat. Nah pas salaman itu nggak dilihat. Jadi dia lihat yang lain, dia lihat ke depan gitu lah kan kita dari samping gitu. Wah, kita pengen kan depan nggak bisa ya. Jadi pas mau giliran kita dilihat. Nah, setelah itu dia lihat lurus itu. Wah ini bagi saya lucu juga. Diminum Mas. Siap. Ini temennya soalnya. Ini dikasih kopi sama Profesor Juli ini. Profesor Juli ini ya berjasa banyak dia. ya dia ahli perkopian master kopi lah dia. Barista terbaik Dia di untuk PAK ya. sinkronisasi perencanaan penganggaran itu dia berjasa yang dibalik. Oh ya, benar. Jadi kita diskusi, kopinya siap. Ya. Dulu. Itu kalau bahasa pelayanan publik itu pelayanan prima. Nah. Oke ya. Siap, Bro Udin. Kali ini sedikit aja dulu. Iya. Kita nanti akan banyak cerita-cerita. Oh iya harus Banyak itu cerita-cerita. kalau boleh diundang teman-teman Bro Udin. Iya, gitu. Senior, junior gitu. Kita Nggak masalah. tunggu komennya teman-teman gitu ya. Siap. Kita cerita. Ini podcast ASN Sultan. Jadi Ngeri ASN Sultan nih. BPJS. Ya, apa itu? Budget pas-pasan jiwa Sultan. Wih. Jadi budget tidak menghalangi prestasi. Iya, gitu kan. Dan kita kan sudah lulus itu, harta tahta wanita. Nah. Sudah lulus itu. Siap. Gitu. Jadi gitu teman-teman, saya dan Mas Agus ya, Siap. ASN Sultan berdua ini kita akan ketemu dengan cerita-cerita berikutnya yang menarik dengan tamu-tamu yang Fenomenal. inspiratif, Fenomenal. dari kalangan paling tinggi sampai kalangan paling bawah. Gitu. Insya Allah. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka.